Indonesia seri dengan Australia pula. Sebelum tu seri dengan Arab Saudi. Ini bukan perlawanan biasa tau, tapi ini perlawanan nak masuk ke Piala Dunia. Saya perhatikan ramai kata kononnya Indonesia main tak menyerang, hanya bertahan. Persoalannya benda tu salah ke? Tak salah pun kan? Itu pun salah satu taktik yang cerdik apabila berlawan dengan pasukan yang lebih kuat. Sama lah macam Akhyar Rashid buat pada pemain Lubnan hari itu, sampai segelintir penyokong haprak Malaysia yang hentam Akhyar kononnya tak ada sportsmanship. Walhal taktik tu sesuai lah untuk lawan pasukan macam Lubnan yang dianggap lebih kuat. Vietnam dan segelintir pihak hentam Indonesia sebab kononnya yang main banyak darah campuran dan naturalisasi. Masalahnya Malaysia pun buat benda yang sama tapi tak ada hasil kan? Tu maksudnya kekuatan sesebuah pasukan bukan terletak pada pemain asing semata-mata tapi taktikal jurulatih dan psikologi pemain. Oh ya, hari ini Vietnam, Thailand mungkin perli Malaysia dan Indonesia ya, sebab ada pemain naturalisasi, pemain warisan. Tapi percayalah cakap aku, satu hari nanti Vietnam dan Thailand pun confirm akan buat benda yang sama. Cuma persoalannya bila saja. Jangan lupa tau, dulu pun zaman Tiger Cup sebelum Piala ASEAN ni, kita selalu perli Singapura yang ambil pemain import main skuad kebangsaan mereka kan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian Malaysia dan Indonesia pun buat benda yang sama. Betul tak? Repost video ni kalau anda setuju. Sebenarnya bila melihat penampilan timnas Indonesia ya, ketika menentang timnas Australia, saya sendiri telah menyaksikan penampilan timnas Indonesia. Walaupun pemain-pemain timnas Indonesia dari segi postur tubuh tu memang jauh beda lah dengan pemain Australia, tetapi dari segi taktikal dan juga skill individu pemain-pemain memang tidak dapat dinafikan ya. Mereka bisa imbang dengan Australia. Sedangkan pada perlawanan itu Australia begitu pantas ya, serangan demi serangan yang telah dilakukan terhadap timnas Indonesia begitu pantas sekali. Hampir 5 tendangan-tendangan yang begitu kencang dilakukan, tetapi apa yang menjadi satu kekuatan di situ apabila Martin Pais dia menyelamatkan beberapa ya tendangan yang begitu kencang yang telah dilakukan oleh timnas Australia. Jadi ketika itu Martin Pais menjadi man of the match pada perlawanan itu. Jadi bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia, walaupun sebahagian daripadanya adalah pemain keturunan, tetapi mereka masih lagi mempunyai darah keturunan Indonesia. Dan bila melihat momentum timnas Indonesia setiap kali tampil ya, mereka pasti akan membuat kejutan demi kejutan ya. 2 seri perlawanan pada putaran yang ketiga ini memang kejutan yang telah berlaku. Mereka menghadapi tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini, tetapi mampu diimbangi oleh timnas Indonesia. Jadi itulah sekarang ini timnas Indonesia menjadi tumpuan ramai ya. Seluruh mata tertumpu pada timnas Indonesia kerana dari segi perlawanan dan juga penampilan timnas Indonesia itu memang sangat baik penampilan mereka. Sungguh pun dari segi kedudukan ranking timnas Indonesia berada pada posisi yang paling rendah, tetapi itu yang menjadi satu kerisauannya tim-tim yang lain apabila 2 seri perlawanan yang sudah dihadapi oleh timnas Indonesia mereka bisa imbang. Malah sekiranya dilihat dari segi bagaimana cara timnas Indonesia melakukan serangan, di situ timnas Arab Saudi dan juga Australia kalau silap sedikit saja guys, pasti gawang pertahanan ataupun timnas Arab Saudi atau Australia ini bisa ditembus oleh timnas Indonesia. Itu satu perubahan yang sangat baik terhadap timnas Indonesia. Siapa Martin Paes? Jiran kita Indonesia dah ada pemain warisan terbaru. Bukan biasa-biasa. Pemain ni bermain di MLS. Nak dipendekkan cerita, mendiang nenek Martin ni memang dilahirkan di Indonesia. Secara tak langsung dia layak bermain sebagai pemain warisan. Baru umur 26, tinggi 191 cm. Tinggi babe. Kemasukan Martin ke timnas Indonesia ni lagi menguatkan timnas Indonesia untuk menghadapi pusingan kelayakan ketiga Piala Dunia. Macam saya bahas sebelum ni, PSSI ni memang agresif dalam pembangunan bola sepak Indonesia. FAM kita buat apa? Meeting lagi ke tu? Itu merupakan satu buah pikiran yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir bersama dengan federasi ya.
bila timnas Indonesia sudah masuk di round ketiga, ini sudah separuh sudah guys perjalanan. Selangkah lagi timnas Indonesia akan menuju kepada Piala Dunia. Jadi dari segi kekuatan sudah pasti Indonesia, saya lihat dia betul-betul dia betul-betul ingin menjadikan tim ini satu tim yang boleh melakukan yang terbaik. Jadi itu yang saya lihat Martin Paes dibawa masuk ya, dan beberapa orang pemain keturunan gabung dengan timnas Indonesia. Jadi semua pemain-pemain ini merupakan pemain-pemain yang masih mempunyai darah keturunan, dan bila melihat hasil hari ini, Indonesia berada tempat yang baik ya di ASEAN, karena satu-satunya yang lolos ke putaran yang ketiga dari ASEAN ini adalah timnas Indonesia. Lihat saja penampilan mereka sepanjang laga yang timnas Indonesia tempuhi. Mereka melakukan yang terbaik, dan saat ini media-media asing juga turut menyoroti ya perkembangan timnas Indonesia, karena mereka tidak menyangka bahwa timnas Indonesia bisa sampai ke tahap label yang sekarang ini. Karena dari segi ranking pun Indonesia betul-betul berada di bawah ya, 133 ya di grup C ini. Dan suatu ketika dulu, ketika awal-awal dinyatakan bahwa Indonesia berada satu grup dengan timnas seperti Jepang, Saudi, Australia, di situ dikatakan Indonesia amat mudah dikalahkan. Tetapi apa yang telah berlaku? Penampilan timnas Indonesia pada dua laga yang mereka tempuhi ini masih lagi konsisten, masih lagi bertahan, tidak lagi dikalahkan ya. Dan itu yang mereka tempuhi itu adalah yang sudah biasa menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Jadi mungkin teman-teman mempunyai prediksi apa yang bakal akan timnas Indonesia tempuhi pada laga-laga seterusnya. Adakah teman-teman yakin timnas Indonesia ini bisa sampai ke final dengan hadirnya Martin Paes, dengan hadirnya Eliano, dengan hadirnya Madsen, dan beberapa pemain keturunan yang telah gabung memperkuatkan timnas Indonesia? Nanti kalian komen di bawah. Ini Indonesia seri pula dengan Australia. Padu man. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ini Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk mat, mengekang asakan daripada Australia yang datang bertubi-tubi. Next game, andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi kenyataan. Benar. Bila melihat ya penampilan timnas Indonesia, mereka dengan kehadiran Martin Paes juga ya turut memberi satu aura yang sangat positif terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Dari segi keyakinan penyerang-penyerang ya, ketika dua laga yang mereka tempuhi, memang keyakinan mereka cukup tinggi ya, karena benteng pertahanan terakhir mereka itu merupakan seorang kiper yang bertaraf grade A ya, bukan kaleng-kaleng. Lihat saja pada penampilan menentang timnas Australia, banyak serangan yang telah dilakukan oleh timnas Australia, tetapi dia bisa mengawal dan juga menyelamatkan bola tersebut daripada tembus masuk di tempat kawasan jagaannya. Jadi melihat suasana sekarang ini, timnas Indonesia begitu menjadi sorotan publik, dan ini menjadi satu semangat ya untuk tim-tim yang ada di ASEAN ini, bagaimana ingin menjadikan sepak bola seumpama timnas Indonesia yang mana dari segi pengurusannya ya, manajemennya itu sangat baik, dari segi kepelatihan juga seperti Coach Sintayong yang membentuk timnas Indonesia dengan taktikal dan juga skema yang begitu kreatif ya. Dia melakukan setiap kali tampil pasti ada sejak satu-satu kejutan yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong bagi menentang ya pihak lawan. Jadi sepanjang laga yang saya lihat ya, timnas Indonesia memang dari segi penampilan mereka cukup baik, dan ini turut menjadi dukungan ya perjuangan timnas Indonesia ini oleh seluruh ASEAN. Sungguh pun timnas Indonesia sekarang ini bila dilihat
dari segi ranking berada 133. Yang mereka hadapi ini adalah ranking yang mempunyai kedudukan yang terbaik ya. Ada ranking 23, ada yang ranking 50. Tetapi dari segi penampilan benar-benar real, timnas Indonesia bukan pada keadaan itu ya. Timnas Indonesia selevel ya. Boleh jadi lebih daripada itu, berkemungkinan. Kerana apa? Bila melihat dari segi penampilan yang reality, timnas Indonesia bisa mengimbangi ya tim Australia dan juga Arab Saudi. Yang mana ini tim yang dijadikan sebagai satu kekuatan dalam grup. Tidak masuk lagi Jepang. Jadi Indonesia selangkah lagi pasti akan dapat sesuatu yang sejarah ya. Kalau tidak silap, timnas Indonesia bakal akan menghadirkan lagi 2 orang pemain yang bergrade A. Jadi kiranya timnas Indonesia ada pemain itu, saya yakin timnas Indonesia bisa melaju ke putaran yang ketiga. Dan ini merupakan satu suasana yang baru ya untuk timnas Indonesia. Untuk tahun 2024 merupakan tahun yang sangat beruntung untuk timnas Indonesia, kerana dari segi persepak bolaan di Indonesia sudah berubah lebih baik berbanding sebelum ini. Nah, untuk penampilan timnas Indonesia ke depan ini, mereka pasti akan melakukan yang terbaik, kerana kata Pak Erick Thohir sudah alang-alang berada di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini. Apa salahnya untuk berjuang habis-habisan untuk menuju ke final. Jadi itu yang melihat dari segi apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Mereka betul-betul konsisten dan juga betul-betul ingin menjadikan tim mereka ini seiring dengan tim-tim yang ada di dunia yang begitu selebel lah dengan tim-tim yang kira menjadi sorotan juga ya. Jadi bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, ini merupakan satu kebanggaan juga untuk ASEAN, kerana ada juga wakil kita di ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga. Saya sebenarnya sangat tertarik ya atas penampilan timnas Indonesia saat ini, kerana memang jauh berbeda bagaimana penampilannya, sehingga kami sendiri pun datang ke Gelora Bung Karno melihat sendiri penampilan timnas Indonesia. Memang tidak dapat dinafikan bahwa penampilan timnas Indonesia cukup luar biasa, dan ini merupakan satu sejarah dan juga satu momen yang mungkin tidak dapat kami lupakan atas bagaimana penampilan timnas Indonesia, yang sungguh memberi satu kepuasan kami ketika menyaksikan perlawanan ketika menentang timnas Australia baru-baru ini guys. Jadi guys, semoga timnas Indonesia terus dapat memberi sesuatu yang terbaik ya, dan harapan ASEAN agar timnas Indonesia bisa sampai ke final. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.